Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di perkuliahan pemrograman komputer. Kali ini kita akan belajar mengenai notasi penulisan algoritma. Namun, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, saya ingin kalian menonton sebuah video terlebih dahulu mengenai pentingnya komputer dan bagaimana kita memandang perkembangan teknologi komputasi ke depannya. Ya, silahkan lihat dulu. Hi, everybody. This week, I'm proud to join the students, teachers, businesses, and nonprofit organizations taking big new steps to support computer science in America's schools. Learning these skills isn't just important for your future, it's important for our country's future. If we want America to stay on the cutting edge, we need young Americans like you to master the tools and technology that will change the way we do just about everything. That's why I'm asking you to get involved. Don't just buy a new video game, make one. Don't just download the latest app, help design it. Don't just play on your phone, program it. No one's born a computer scientist, but with a little hard work and some math and science, just about anyone can become one. This week is your chance to give it a shot. And don't let anyone tell you you can't. Whether you're a young man or a young woman, whether you live in a city or a rural area, computers are going to be a big part of your future. And if you're willing to work and study hard, that future is yours to shape. Thanks, everybody. Baik, bagaimana menurut kalian? Apa yang sebenarnya dikatakan oleh Barack Obama? Nanti silahkan tulis pendapat kalian mengenai isi dari video ini di bagian presensi seperti biasanya. Nah, kita lanjut lagi. Kita bahas terlebih dahulu mengenai tugas di pekan lalu, mengenai jarak terdekat dari 3 kota. Baik, begini ceritanya. Kalau kita ingin menentukan jarak terdekat dari 3 kota, tentunya kita paling tidak sudah harus tahu informasi kota mana saja. Katakanlah kotanya adalah kota A, kota B, dan kota C. Kalau kita sudah tahu letak kotanya, sudah tahu nama kotanya, kita dapat dengan mudah mencari koordinatnya. Tentu saja koordinat di sini kita anggap sebagai koordinat 2 dimensi, koordinat Cartesius, X, Y. Nah, langkah pertama adalah mendapatkan informasi koordinat kota A. Yang kedua, mendapatkan informasi koordinat kota B. Yang ketiga, mendapatkan informasi kota C. Dan kemudian setelah itu kita hitung jarak dari kota A ke kota B. Tentu saja, karena ini di 2 dimensi, kita menggunakan rumus Pythagoras, rumus jarak yang diturunkan dari rumus Pythagoras. Kemudian langkah kelima, kita hitung jarak dari kota A ke kota C. Maaf, ini salah tulis. Yang keenam, menghitung jarak dari kota B ke kota C. Jarak dari kota A ke kota B disebut sebagai variabel X, disimpan dalam variabel X. Jarak kota A ke kota C disimpan dalam variabel Y, dan jarak kota B ke kota C disimpan dalam variabel Z. Kita lanjutkan langkahnya. Langkah berikutnya adalah membandingkan antara jarak kota A ke kota B dengan jarak kota A ke kota C. Agar lebih mempermudah pembacaan, saya gunakan istilah bandingkan X dan Y. Jika X kurang dari Y, atau jika jarak A ke B lebih dekat daripada jarak A ke C, maka kita simpan X sebagai TDKT. TDKT ini variabel juga. Saya buat variabel TDKT, maksudnya adalah terdekat. Kemudian, selanjutnya, namun jika yang terjadi sebaliknya, yang terjadi adalah X lebih besar dari Y, maka kita simpan Y sebagai TDKT. Kebalikan dari proses nomor 7. Nah, kalau itu sudah, berarti kita sudah mendapatkan minimal sementara, yaitu TDKT. Nah, sekarang final step-nya, step terakhir adalah membandingkan antara TDKT dengan Z, yaitu jarak dari kota B ke kota C. Kalau TDKT kurang dari Z, maka TDKT ini adalah jarak terdekat dari 3 kota.
Selesai masalahnya. Namun apabila yang terjadi sebaliknya, jika TDKT lebih besar dari Z atau Z yang lebih kecil dari TDKT, maka Z ini yang dinobatkan sebagai jarak terdekat dari 3 kota. Selesai. Begitu algoritma untuk menentukan jarak terdekat dari 3 kota. Yang jelas kita harus mencari informasi koordinatnya, setelah itu kita hitung jaraknya setiap kota, baru setelah itu kita gunakan logika kita untuk menentukan jarak terpendeknya. Ada 2 orang yang mendapatkan nilai 100, kemudian ada 1 orang yang mendapatkan nilai 90, selebihnya masih cukup banyak koreksi. Ingat pesan Obama tadi. Baik, selanjutnya kita kembali ke materi perkuliahan kita yang sebenarnya. Materi perkuliahan kita yang sebenarnya ini berkaitan dengan penulisan algoritma. Jadi pekan lalu kita sudah belajar mengenai algoritma. Tapi kita masih menuliskannya secara sporadis, tidak ada aturan. Hanya ada step-step seperti step-step memasak gitu. Dituliskan dalam kalimat yang lengkap. Kita akan menuliskan bagaimana cara menuliskan algoritma supaya penulisannya lebih efisien, tidak terlalu panjang dan mudah dibaca dan cepat untuk dieksekusi, cepat untuk dibuat program komputernya. Baik. Nah, yang akan kita pelajari, notasi penulisan algoritma ada 3 tipe. Yang jenis pertama adalah dengan kalimat deskriptif, kemudian yang kedua dengan pseudocode, dan yang ketiga dengan flowchart. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Tentu saja di bagian akhir nanti akan ada latihan soal. Nah, yang akan kalian dapatkan, yang kita tuju hari ini adalah supaya kalian bisa menyebutkan jenis-jenis penulisan algoritma. Kemudian kalian juga bisa menerapkan, bisa menggunakan penulisan algoritma dengan bahasa deskriptif, dengan bentuk pseudocode dan bentuk flowchart. Jadi setelah selesai perkuliahan ini, kalian akan mendapatkan teknologi baru untuk menuliskan flowchart. Baik. Yang pertama, kita belajar dulu mengenai latar belakangnya. Kenapa sih kita perlu menuliskan algoritma? Kenapa algoritma harus ditulis istilahnya gitu lah ya. Ingat, yang kemarin saya sampaikan bahwa ikatlah ilmu dengan mencatat. Algoritma ini sebenarnya adalah ilmu. Kalian bisa menyampaikan algoritma ini kepada orang lain. Caranya bagaimana? Ya dengan menulis. Jadi kalian bisa mengajarkan logika yang kalian terapkan kepada orang lain dengan cara apa? Dengan cara menulis. Maka tulislah algoritma. Kenapa algoritma perlu ditulis? Alasannya itu. Yang kedua, alasannya adalah jika kalian nanti ingin membuat program kembali, misalkan hari ini kalian bikin program untuk menghitung jarak terdekat dari 3 kota. 3 hari lagi, 4 hari lagi, kalian kalau disuruh membuat ulang, masih ingat. Namun, apabila ada orang yang minta tolong ke kalian, misalkan 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, atau bahkan cuma tahun depan lah, setahun lagi, kalian disuruh membuat program yang sama tentang menghitung jarak terdekat dari 3 kota. Kira-kira masih ingat tidak? Mungkin kalau ingat pun hanya sedikit ya, tidak keseluruhan ingat. Oleh sebab itu, kita perlu menuliskan notasi algoritmanya. Nah, ada pula, ini kadangkala kita harus bekerja bersama tim. Seperti kalau orang membuat game atau membuat aplikasi Android, itu biasanya tidak dikerjakan oleh 1 orang, namun dikerjakan oleh beberapa orang. Saya ketika membuat program, ada teman saya membuat program, kami harus sama-sama menulis, kemudian saling sharing. Nah, kalau tidak ditulis, maka tidak bisa disinkronkan, tidak bisa disambungkan. Jangan-jangan nanti aplikasinya tidak terhubung. Begitu. Baik, kita langsung ke bagian yang pertama, yaitu tentang kalimat deskriptif. Sebenarnya kalimat deskriptif ini sudah kita pelajari pekan lalu. Yang pekan lalu kita pelajari, sebenarnya itu adalah bagian dari penulisan algoritma dalam bentuk deskriptif. Cara menyampaikan algoritma dalam bentuk
deskriptif ini alami sekali. Orang yang tidak belajar pemrograman komputer pun bisa menuliskan algoritma dalam bentuk kalimat deskriptif. Seperti kalau kalian baca di bagian belakang kemasan mie instan, itu ada langkah-langkah, nah itu algoritma juga. Tapi algoritma secara alami dengan kalimat deskriptif. Tidak ada aturan baku, kalian bisa menuliskannya secara bebas. Yang penting urutannya tertata. Yang selanjutnya, karena ini kalimatnya alami, jadi kalimatnya cukup panjang. Panjang ditulis, panjang dibaca juga. Bagian-bagiannya adalah ada 3, yaitu bagian judul atau header, kemudian bagian deklarasi atau kamus, dan yang terakhir adalah bagian deskripsi. Yang kita pelajari kemarin adalah bagian deskripsinya saja. Kita belum belajar mengenai judul dan bagian deklarasi. Bagian judul ini adalah bagian di mana kita memberikan judul algoritmanya. Jadi seperti cerita, seperti cerpen, ataupun seperti hal-hal yang umum lah, seperti ada film ada judulnya, cerpen ada judulnya, buku ada judulnya, dan judul itu merepresentasikan, menggambarkan tentang isinya. Kalau membuat judul jangan berbeda dengan isinya. Maksudnya gini, judulnya adalah algoritma menentukan jarak terdekat dari 3 kota. Ternyata stepnya di dalamnya adalah step-step membuat mie instan. Itu tidak cocok dan sangat tidak disarankan. Nah, pada bagian judul ini nanti akan ada tambahan berupa deskripsi singkat, penjelasan singkat mengenai isinya apa. Jadi Anda akan menggunakan rumus apa, Anda akan menggunakan logika yang seperti apa. Kita langsung ke contoh saja. Nah, seperti ini contohnya. Misalkan adalah algoritma menentukan luas G3. Saya berikan judul algoritma luas G3. Saya sarankan tidak menggunakan spasi, jadi saya gunakan underscore sini, garis yang seperti ini. Sekali lagi saya ulang, saya ingin membuat kalkulator untuk menghitung luas G3. Saya beri judul algoritma luas G3. Nah, di bagian bawahnya saya tambahkan deskripsi singkat, penjelasan singkat mengenai logika apa yang akan saya gunakan untuk menghitung luas G3. Anda tahu, untuk menghitung luas G3 ada banyak rumus. Rumus yang pertama menggunakan rumus setengah alas kali tinggi. Rumus kedua bisa menggunakan aturan S dikalikan S min A dikalikan S min B dikalikan S min C kemudian di akar. Aturan ketiga Anda bisa menggunakan aturan kosinus. A dikalikan B dikalikan dengan sinus dari sudut yang menjepit itu tadi dibagi 2. Nah, kita mau pakai rumus yang mana untuk membuat algoritma ini? Maka dijelaskan di bagian penjelasan judul. Saya berikan penulisan keterangan di sini menghitung luas G3 yang diketahui panjang alas dan tinggi dengan rumus setengah alas kali tinggi. Oh, berarti saya pakai rumus yang setengah alas kali tinggi, bukan menggunakan rumus yang S dikalikan S min A kalikan S min B kalikan S min C di akar, atau juga bukan menggunakan dengan aturan sinus. Inilah cara penulisan judul di algoritma. Kemudian bagian deklarasi. Bagian deklarasi ini juga disebut bagian kamus. Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk menuliskan jenis-jenis variabel yang akan digunakan, konstankah yang akan digunakan, tipe datanya, prosedurnya, ataupun fungsi-fungsi yang akan didefinisikan. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kalian membaca buku, tidak tahu makna suatu kata, maka kalian akan merujuk ke kamus supaya tahu gitu. Begitu juga pada pemrograman, ketika kita menggunakan suatu variabel, misalkan tadi saya menggunakan variabel TDKT pada jarak kota, jarak terdekat tadi ya. Nah, TDKT itu apa sih? Maka si komputer akan merujuk kepada bagian kamus. Oh, ternyata TDKT itu adalah variabel yang berisi bilangan real. Karena TDKT tadi digunakan untuk menyimpan jarak itu bentuknya bilangan real gitu kan. Nah, itu. Atau juga misalkan pi 3,1415 misalkan. Nah, ketika kita memberikan perintah komputer hitunglah luas lingkaran, maka luas lingkaran membutuhkan nilai pi. Komputer tidak tahu nilai pi, maka dia akan merujuk ke bagian kamus. Maka kita harus menuliskan dulu di kamus, pi itu apa? Oh, pi ternyata adalah suatu konstan, bukan variabel, yang bernilai 3,1415.
Nah, maka komputer paham, lalu dia bisa menghitung luas lingkaran. Begitulah cara penggunaan cara penggunaan deklarasi atau kamus. Nah, begini contohnya. Pada bagian deklarasi, bagian ini tidak ada ya. Ini hanya untuk menjelaskan ke teman-teman semua. Jadi bagian yang dikurung kurawal ini tidak ada. Kalau menuliskan deklarasi, langsung saja deklarasi, misalkan Pi adalah bilangan real, maka Pi.2 real nilainya kemudian. Atau bilangan Euler, kemudian jenisnya, bilangannya real atau integer gitu. Kemudian nilainya. Ini untuk menuliskan konstan. Kalau untuk menuliskan variabel, tulis saja nama variabelnya, kemudian variabel itu akan diisi oleh apa. Jika kalian menggunakan variabel nama ini kan biasanya diisi oleh huruf ya. Jarang orang yang menggunakan nama dengan angka. Maka nama ini disimpan, diberikan kode string. String itu maksudnya adalah data yang berisi huruf saja, bukan angka, yang dianggap sebagai huruf. Kemudian ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini ada laki-laki, perempuan, gitu. Pria, wanita. Ya. Ini disimpan dalam bentuk boolean. Boolean ini sebenarnya adalah tipe data angka yang berisi 0 dan 1, 0 atau 1. Kemudian berat badan. Berat badan ini real ya, jenisnya bilangan real karena ya tidak utuh benar-benar. Misalkan berat badan saya yang berapa ya? Anggap saja 50 ya. Tidak murni benar-benar 50. Pasti ada komanya, 50,1, 50,2 atau berapa gitu. Kemudian jumlah anak ini baru bilangan bulat, integer. Misalkan berat jumlah anak yang saya miliki 1, ya 1. Nggak mungkin anak 1,5. Ada istilah lain untuk menuliskan real. Real di dalam komputer dikenal sebagai float. Float, F-L-O-A-T. Nah, ini yang kita melanjutkan tentang yang luas segitiga tadi. Kalau luas segitiga tadi berarti kita akan mendeklarasikan hal-hal yang akan kita gunakan. Alas itu bernilai real, tingginya bernilai real, kemudian kita buat variabel konstan, kita buat konstan yang kita sebut sebagai STGH, setengah maksudnya, yang bernilai 0,5. Nah, begini. Kemudian terakhir adalah bagian deskripsi. Bagian deskripsi ini adalah intinya, langkah-langkahnya, penulisan langkah-langkahnya ya. Ini ada satu step yang kurang. Harusnya di nomor 1 kita berikan perintah mulai supaya komputer paham bagian memulainya. Tidak perlu dijelaskan panjang lebar, bagian deskripsi ini adalah bagian langkah-langkah tadi ya. Jadi yang pertama mulai, yang kedua baca panjang alasnya berapa, yang kedua baca tingginya berapa, kemudian hitung luasnya, menghitung luas dengan rumus luas sama dengan STGH kali alas kali tinggi. STGH itu adalah setengah. Kemudian kalau sudah ketemu hasilnya, tampilkan luasnya dan selesai. Ini secara keseluruhan jika ditampilkan dalam satu algoritma yang utuh. Jadi judulnya ada di sini, deklarasinya ada di sini, deskripsinya ada di sini. Tentu saja ini tadi kurang kata mulai. Begitu? Nah, sekarang kita beralih ke notasi yang kedua, yaitu pseudocode. Pseudo itu artinya semu, setengah-setengah istilahnya. Kemudian kode itu maksudnya adalah coding. Kode adalah penulisan programnya maksudnya. Jadi pseudocode ini mengubah kalimat deskriptif menjadi seolah-olah program komputer, namun bukan program komputer. Nah, gimana itu? Program komputer namun bukan mirip program komputer namun bukan program komputer. Hanya menyingkat istilah-istilah yang ada dalam penulisan deskriptif. Namun syaratnya menggunakan pseudocode ini harus menggunakan bahasa Inggris. Kita sesuaikan dengan aturan yang ada di internasional. Ini adalah contoh perbandingan antara kalimat deskriptif dengan pseudocode. Misalkan pada bagian deskriptif, di bagian langkahnya itu ya, ada perintah masukkan panjang. Maka di bagian pseudocode tidak sepanjang itu, cukup tulis read panjang. Kemudian di bagian kalimat deskriptif ada perintah hitung luas dengan rumus panjang dikalikan lebar.
Cukup pakai rumus di bagian pseudocode. Luas sama dengan panjang kali lebar dengan simbol ya. Kemudian ada tampilkan. Tampilkan ini dalam pseudocode ditulis sebagai write. Kemudian nilai B ditambah 5. Seperti ini penulisannya. B yang lama adalah B yang baru adalah B yang lama ditambah 5. Kemudian yang terakhir ini cukup panjang ya. Jika A dikali B adalah 0, maka A adalah 0 atau B dikalikan 0. Maka dalam pseudocode kita cukup tuliskan A kali B sama dengan 0 dengan simbol. Then A sama dengan 0 or B sama dengan 0. Cukup mudah ya. Nah, ini adalah algoritma untuk menentukan bilangan maksimum. Kita sudah pernah bahas ini, tapi dalam bentuk deskriptif. Sekarang kita bahas dalam bentuk pseudocode. Ada bagian judul. Kemudian di bagian judul ada penjelasan singkat mengenai algoritma apa ini yang kita tulis, yaitu mendapatkan informasi berupa 3 bilangan. Jadi kita nanti akan diberikan 3 bilangan. Kemudian dari 3 bilangan itu kita akan mencari mana nilai yang terbesar. Ini adalah penjelasan bagian penjelasan judul. Kemudian deklarasinya adalah bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Untuk menyimpan bilangan yang akan diberikan oleh orang lain nanti. Kemudian ada maksimal. Maksimal ini yang akan kita gunakan untuk menampilkan nilai maksimalnya. Langkah pertama sebenarnya ada kata mulai. Start gitu ya. Kita gunakan bahasa Inggris. Kemudian langkah kedua adalah baca bilangan 1 dan baca bilangan 2. Langkah ketiga kita bandingkan. Jika bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2, maka bilangan 1 yang dianggap sebagai maksimal. Kemudian ada kata else. Else ini adalah lawan dari, else ini adalah selain dari yang ada di sini. Selain bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2, artinya adalah lawannya ya. Jika else ini dibaca sebagai kalau bilangan 2 lebih besar dari bilangan 1, maka bilangan 2 yang dianggap sebagai maksimalnya. Begitu. Kemudian baca bilangan 3. Read bil 3. Jika bilangan 3 lebih besar dari max, tadi kita sudah punya max ya. Max itu adalah maksimal dari bil 1 dan bilangan 2. Jika bil 1 lebih besar dari max, maka jika bil 3 lebih besar dari max, maka bil 3 ini yang maksimal. Ini ada kurang satu lagi nih. Langkah berikutnya setelah yang ini ya. Setelah yang ke-7 ini. Ke-8 nih ya. Tadi salah nomor juga. Langkah di bawah bil 3 sama dengan max itu adalah else sudah betul. Else-nya adalah jika maksimal lebih besar di bilangan 3, maka maksimalnya itu adalah tetap maksimal gitu ya. Baris yang hilang sih. Kemudian yang terakhir adalah write max. Kita tampilkan hasil maksimalnya, selesai. Begitu saja. Cukup mudah dipahami ya. Jika ada yang belum dipahami selama dari awal video sampai saat ini, silahkan di pause dulu. Ini ada sebuah kuis sederhana, yaitu tentang menemukan kesalahan pada bagian pseudocode ini. Silahkan dibaca. Silahkan program ini dibaca. Silahkan di pause dulu videonya, dibaca, kemudian cari mana yang salah dari penulisan algoritma ini. Cukup kalian print screen atau screen capture gambar ini, layar ini, kemudian kalian lingkari mana yang salah. Jika kalian menggunakan HP, bisa langsung otomatis kalian edit, kalian lingkari mana yang salah. Namun jika kalian menggunakan komputer, silahkan gunakan Paint untuk mengedit, memberikan lingkaran. Silakan diberi lingkaran merah mana yang salah. Baik, saya lanjutkan videonya. Yang terakhir, kita akan belajar mengenai flowchart. Flowchart ini adalah
diagram. Jadi teknik pertama, notasi pertama, deskriptif dan pseudocode itu adalah ditulis. Tapi yang flowchart ini digambar. Atau istilahnya diagram alir ya, dalam bahasa Indonesianya. Ini lebih disukai karena lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami oleh programmer. Ada notasi-notasi dalam bentuk gambar yang harus dipahami. Yang seperti ini, yang persegi panjang yang tidak memiliki sudut, atau biasanya digunakan elips di sini. Ini digunakan untuk memulai atau mengakhiri suatu proses. Tadi kalau di bagian pseudocode dan kalimat deskriptif ada istilah mulai, ada start, kemudian ada end. Di sini kita gunakan bentuk ini. Ini menjelaskan bahwa ini proses mulai dan akhir. Kemudian tadi di bagian kalimat pseudocode juga ada input, masukkan panjang, masukkan lebar. Digunakan simbol ini, jejer ginjal. Kemudian ada operasi. Operasi itu misalkan hitung luas sama dengan setengah kalikan alas kalikan tinggi. Itu adalah suatu operasi. Itu digunakan simbol persegi panjang. Kemudian ada decision. Decision ini maksudnya adalah pilihan, ya atau tidak. Digunakan simbol belah ketupat. Jika iya, maka apa? Jika tidak, maka apa? Kemudian ada lingkaran. Lingkarannya adalah konektor antar bagian. Jadi misalkan kalian harus melompat, prosesnya gunakan konektor lingkaran. Kemudian ada segitiga. Segitiga ini adalah konektor antar halaman. Jika tidak cukup halamannya, gunakan konektor segitiga. Contohnya seperti ini. Algoritma bilangan maksimum yang tadi ya, menghitung nilai maksimum. Mulai dengan simbol seperti ini. Kemudian kita mendeklarasikan bilangan 1 itu adalah bilangan bulat, bilangan 2 adalah bilangan bulat, maksimal itu adalah bilangan bulat. Begitu ya. Kemudian baca, ini ada yang kurang nih. Harusnya ada bilangan 3, bil 3 juga bilangan bulat. Read bil 1, bil 2. Karena meminta inputan dari user, dari orang, maka digunakan simbol belah ketupat. Kemudian ini decision. Pertanyaannya adalah apakah bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2? Jika iya, berarti sini ya, panahnya ke kanan. Jika iya, maka bilangan 1 yang dianggap sebagai maksimal. Ini begitu bacanya. Bilangan 1 dianggap sebagai maksimal. Kemudian kita gunakan konektor yang tadi. Konektor antar bagian. Karena kita nanti akan melompat. Nah, kembali lagi ke sini. Apakah bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2? Jika tidak, maka bilangan 2 yang dianggap sebagai maksimal. Karena halamannya sudah tidak cukup, kita gunakan simbol segitiga. Kita pindah halaman. Nah, dilanjutkan lagi. Ini segitiganya muncul lagi di sini. Lanjut lagi. Baca bilangan 3. Gunakan simbol belah ketupat karena minta inputan. Kemudian ada perbandingan lagi. Ada decision lagi. Apakah bilangan 3 lebih besar dari maksimal? Jika iya, maka bilangan 3 yang dianggap sebagai maksimal sebenarnya. Gitu. Bagaimana jika tidak? Jika tidak, berarti maksimalnya tetap yang tadi. Tulis saja langsung. Gitu. Nah, kalau sudah, prosesnya tadi kan di sini dia menghilang, masuk ke lingkaran, maka lingkarannya harus muncul lagi di halaman, di bagian yang lain. Dia turun ke bawah, kemudian merujuk ke bagian selesai. Harusnya di situ ada bagian finish. Nah, semua alur, semua arah panah harus mengarah ke bagian selesai. Jika ada panah yang belum sampai ke bagian selesai, maka dapat dipastikan flowchartnya belum sempurna, belum selesai. Seperti ini, panahnya keluar di sini. Panahnya hanya 1 ke bawah. Namun di sini panahnya terpecah menjadi ke kanan dan ke bawah. Ke kanan, nanti yang ke kanan juga harus kembali ke arah selesai. Itu kuncinya di bagian flowchart. Semua harus dimulai dari panah mulai dan harus diakhiri ke panah selesai. Begitu saja materi untuk perkuliahan ini. Sekarang kita coba langsung ke bagian latihan. Latihannya adalah coba susun sebuah algoritma untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan genap atau ganjil. Kalau saya berikan contoh soalnya begini. Saya berikan ke kalian angka 5. 5 genap atau ganjil? Pasti kalian jawab ganjil. Saya berikan angka 8 ke kalian. 8 genap atau ganjil? Genap.
Sekarang tahun 2020 genap atau ganjil? Genap. Nah, otak manusia dengan sangat mudah memproses genap ganjil itu ya. Bagaimana dengan komputer? Kita harus tentukan algoritmanya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas dengan bentuk deskripsi. Deskriptif maksudnya. Ya, sama dengan yang tadi, dengan langkah-langkahnya harus sesuai ya. Kita berikan judul dulu. Judulnya adalah algoritma menentukan ganjil genap. Ini yang saya berikan, yang saya tulis judulnya. Kalian boleh membuat judul sendiri. Kemudian kita jelaskan deskripsi singkatnya, penjelasan singkatnya tentang algoritma apa sih ini. Kita akan mendapatkan informasi bilangan bulat seperti tadi ya. Saya berikan bilangan, kalian yang identifikasi genap atau ganjil. Setelah diberikan informasi, kalian komputer akan mengidentifikasi apakah bilangan tersebut ganjil atau genap. Dengan apa? Dengan cara modulo. Ingat modulo? Modulo itu adalah sisa bagi. Contohnya 10 modulo 3. 10 modulo 3 itu maksudnya 10 dibagi 3, sisanya berapa sih? 10 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Sisanya 1. Berarti 10 modulo 3 sama dengan 1. 12 modulo 4. 12 dibagi 4, hasilnya berapa sih? Sisanya berapa sih? 12 dibagi 4 hasilnya 12 dibagi 4 hasilnya 3. Sisanya 0. Berarti 12 itu sama dengan 0 modulo 4. Sekali lagi. 17 misalkan. 17 itu kalau modulo 2 berapa sih? 17 itu dibagi 2 hasilnya adalah 8. Sisa 1. Jadi 17 itu adalah 1 modulo 2. Begitu kira-kira penjelasan tentang modulo. Kita deklarasikan dulu. Ada bilangan. Bilangan ini disimpan dalam bentuk integer. Bilangan ini akan kita gunakan untuk menyimpan informasi yang diberikan. Kita mulai dengan langkah pertama, mulai baca bilangan. Berarti mendapatkan informasi tentang bilangan. Kemudian langkahnya adalah bagi bilangan tadi, bagi bilangan yang diberikan dengan 2. Kalau sisanya 0, berarti genap. Gitu ya, langkah keempat. Namun jika dibagi 2 sisanya 1, berarti ganjil. Selesai. Sesingkat itu algoritmanya. Kita sekarang pindah ke bagian pseudocode. Kita tinggal mengubah kalimat-kalimat di sini menjadi semi simbol, semi kode. Bagian deskripsi penjelasan judulnya sama, kemudian bagian deklarasinya saya tambah sedikit di sini. Ada sisa bil untuk menyimpan sisa, untuk menyimpan hasil modulonya. Kita mulai dengan start. Sama ya, start. Kemudian read bilangan, sama juga. Kemudian ini ada langkah yang saya tambahkan di sini. Sisa bil adalah bilangan modulo 2. Mod 2, maksudnya ini maksud operasinya ya. Penulisannya agak tidak sesuai, agak tidak standar, tapi yang saya maksudkan di sini adalah suatu bilangan dengan operasi modulo 2, nanti hasilnya berapa. Jadi sisa bil itu maksudnya adalah bilangan dibagi 2, sisanya berapa. Maksud saya seperti itu. Mohon maaf jika penulisannya tidak sesuai, tidak standar. Nah, langkah keempat, penulisannya jika sisa bil sama dengan 0. Kalau kalian menggunakan jika, maka sisa bilnya ini digunakan double sama dengan. Berbeda dengan seperti ini. Kalau kalian ingin menyimpan data, gunakan 1 sama dengan. Jika kalian ingin membandingkan data, gunakan 2 sama dengan. Jika sisa bil adalah 0, maka tulis bilangan tersebut genap. Namun ya, else, selain itu berarti artinya jika sisa bilnya tidak 0 ya. Jika sisa bilnya tidak 0, maka bilangan tersebut ganjil. Mudah. Kemudian ini flowchartnya. Bagian flowchart mulai digunakan dengan persegi panjang yang tidak memiliki sudut atau biasanya elips juga boleh. Kemudian pendeklarasiannya kita gunakan persegi panjang, mendeklarasikan informasi sisa bil dan bilangan. Kemudian masukkan bilangannya, read bilangannya. Menggunakan ini, jejar genjang. Kemudian operasinya sisa bil. Ini ya, ini menggunakan simbol persegi panjang. Kemudian muncul pertanyaan, apakah sisa bilnya 0? Gitu. Gunakan belah ketupat. Jika iya, jika sisa bilnya 0, jika iya,
maka bilangan tersebut genap. Ke bawah ya. Ini harusnya ada tulisan yes di sini, maaf. Silakan ditambahkan sendiri di catatan. Di sini ada yes, kemudian di sini ada no. Jika yes, jika sisa bilnya 0, maka genap. Jika no, jika tidak 0 sisanya, maka bilangan tersebut ditulis sebagai bilangan ganjil. Kemudian alurnya semuanya menuju ke finish. Selesai. Mudah bukan? Mudah sekali. Nah, saya rasa ini adalah akhir dari perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa hari ini untuk presensi kehadiran. Presensinya ada di sini. HTTPS intipin algoritma notasi 92020. 9 adalah bulan ke-9, 2020 adalah tahun yang kita gunakan untuk belajar mata kuliah ini. Baik, terima kasih. Sebelum selesai mengakhiri perkuliahan hari ini, ada oleh-oleh tugas untuk dikerjakan. Kemudian seperti biasa diunggah paling lambat hari Ahad jam 12 siang ya, bukan jam 12 malam. Ada ada pilihan seperti ada is it the doorbell start, kemudian seterusnya gitu. Ini adalah proses-proses yang adalah bagian dari proses deskripsi. Kalian harus menyusunnya agar ini membentuk suatu makna, agar terbentuk suatu cerita dengan aturan seperti ini. Flowchart-nya sudah ada. Nah, kalian masukkan ceritanya ini, masukkan kejadian-kejadian yang ada di sini. Ini nomornya tidak urut ya. Nomornya tidak harus 1 berada di sini, tidak. 2 harus di sini, tidak. Kalian harus meletakkan is it the doorbell, ini harus kalian letakkan di mana? Is it the doorbell, misalkan kalian letakkan di bawah sini, mungkin ya. Nah. Kalian harus menata di mana posisi yang tepat. Di mana posisi yang tepat, sehingga nanti akan terbentuk makna, akan terbentuk suatu cerita. Tenang saja, kalian tidak perlu melukis ulang atau menggambar ulang. Nanti saya akan berikan PowerPoint-nya. Kemudian setelah saya berikan PowerPoint-nya, cukup kalian geser-geser saja ini. Angkat saja ini, di-drag, kemudian letakkan di mana. Begitu. Tugas kedua, Anda diberikan flowchart. Kemudian bacalah flowchart ini. Kalau kalian sudah bisa membaca flowchart ini, masukkan informasi dari flowchart ini ke tabel. Di sini ada tulisan declare and initialize x and y to 1. Berarti di sini kita punya mendeklarasikan variabel x dan variabel y. Maka dari itu kita punya x dan y. Kemudian ada satu yang belum dideklarasikan di sini, yaitu variabel sum. Baru setelah itu digunakan penggunaan operasinya di bagian bawah. Di sini sum. Maka kita juga menggunakan sum di sini. Cukup mudah ya. Tugas ini berbeda dengan bukan bagian dari presensi. Jadi ini dikerjakan maksimal hari Ahad jam 12 siang. Nah, aturannya bagaimana? Cara mengumpulkan tugasnya adalah nanti saya akan berikan file PowerPoint ini dengan nama CP2R Augmented. Silahkan nanti CP2R Augmented ini kalian beri tambahan nama di belakangnya. Jadi CP2R Augmented strip nama. Misalkan Mas Dede, berarti jadi CP2R strip CP2R Augmented strip Dede. Begitu saja. Diunggah di Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.